Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya, dengan Mas Blogger. Pada video kali ini saya akan membahas yaitu ada subscriber yang bertanya kepada saya yang kira-kira pertanyaannya adalah ini, ada 3 pertanyaan. Jadi baik, kita langsung bahas saja. Jika teman-teman baru pertama kali berkunjung ke channel saya, yaitu channel Mas Blogger, silakan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya. Jadi teman-teman tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari Mas Blogger. Ini ada pertanyaan dari Mas Ridwan J. Jadi dia DM saya lewat Facebook. Jadi dia ada 3. Pertama, Assalamualaikum Mas Hada. Waalaikumsalam. Saya suka dengan video tentang Avok. Saya penonton setia di Mas Blogger. Saya ada beberapa pertanyaan tentang Avok. Mohon pencerahannya. Nomor 1. Saya sudah 2 minggu gabung di Avok. Sudah menyelesaikan 3 pekerjaan dengan rating yang bintang 5 dari klien. Tapi kesini kok sepi ya. Sampai habis connect dengan beberapa dolar. Apa hal seperti itu wajar? Apa ada yang salah di saya? Nah, jadi untuk pertanyaan nomor 1 ini dari pengalaman saya akan coba jawab, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman itu sudah menyelesaikan pekerjaan dan mendapatkan rating, kemudian ya kalau dia sudah selesai kontraknya, ya pasti klien akan end kontraknya dan memberikan feedback. Itu bagus, teman-teman. Jadi teman-teman itu cukup mengulangi prosesnya, mensubmit proposal, lalu mengerjakan sampai selesai dan meminta ratingnya. Ya, kalau bisa ya dapat bintang 5. Nah, kalau dari pertanyaan ini, setelah dia mendapat rating itu, kata dia kok kesininya makin sepi dan habis connect. Ya, teman-teman kan sama seperti kita berjualan di Tokopedia atau Shopee, teman-teman. Jadi, kalau yang kita jual itu bukan barang, tapi berupa jasa atau service. Nah, kalau misalnya teman-teman memang kesininya makin susah mendapatkan proyek, ya teman-teman ya ini lagi berburu proyek lagi, teman-teman, dengan cara mensubmit proposal baru ke proyek-proyek yang terbaru yang ada di Avok, teman-teman. Jadi ya memang kayak gitu prosesnya. Ya sama kalau misalnya toko teman-teman misalnya sepi, teman-teman. Jadi ya teman-teman kan pasti mungkin mengadakan diskon, misalnya dengan menurunkan harga. Ya teman-teman juga bisa, mungkin harga yang teman-teman tawarkan itu rate-nya terlalu tinggi, atau bisa jadi juga karena faktor yang lain, misalnya skill komunikasi teman-teman itu agak kurang. Nah, itu nanti saya cantumkan juga ada di link deskripsi saya. Teman-teman juga bisa belajar bagaimana caranya berkomunikasi yang baik dengan klien. Nanti linknya tuh saya cantumkan di link atas ini ya, teman-teman. Jadi nomor 1 ini wajar, karena semua yang sebagai freelancer itu mengalami yang Ridwan J ini alami, teman-teman. Jadi tidak ada yang salah, dan memang seperti itu prosesnya, teman-teman. Jadi teman-teman itu kalau habis ya beli connect lagi, teman-teman. Beli connect bisa menggunakan PayPal atau dengan saldo yang ada di Avok. Lalu nanti ya pas sudah ada connect-nya, ya itu tadi berburu proyek lagi, teman-teman, dengan mensubmit proposal. Nomor 2, bagaimana cara agar bisa terus dapat proyek? Ya, pertanyaan nomor 2 ini berkaitan nomor 1, teman-teman. Jadi ya kalau ingin dapat proyek terus, ya berarti teman-teman tuh harus ketika tidak ada proyek, ya teman-teman harus mengirimkan ini terus, teman, mengirimkan proposal. Sama kayak teman-teman waktu belum pecah telur. Jadi kan pasti teman-teman itu bersaing dengan banyak freelancer lain, dan ternyata mungkin penawaran teman-teman itu lebih menarik, mungkin harganya itu pas dengan budgetnya klien. Kemudian juga teman-teman itu mungkin termasuk dia suka dengan portofolionya, kemudian dia juga mungkin suka cara komunikasinya, ataupun dia juga suka penawaran servis teman-teman, makanya teman-teman itu di-hire. Jadi banyak faktor ya, teman-teman, yang bisa membuat teman-teman bisa terus dapat proyek. Jadi ya kalau mau dapat terus dapat proyek, ya harus terus submit proposal terus, teman. Jadi teman-teman submit proposal, nanti kalau misalnya kliennya tertarik, ya nanti dia pasti akan interview teman-teman itu lebih lanjut, dan cocok kayak pasti dia akan mengirimkan yang namanya itu kontrak, atau teman-teman itu direkrut
untuk mengerjakan pekerjaan klien. Nah, atau teman-teman juga bisa promosikan jasa teman-teman itu. Link profile teman-teman itu, misalnya teman-teman buat channel YouTube bahas tentang tentang desain. Misalnya kalau teman-teman itu bergerak di bidang desain, atau teman-teman sukanya di bidang data entry, misalnya tentang Excel ataupun tentang Google Spreadsheet, ya teman-teman tuh bahasnya seputar Excel dan Spreadsheet itu. Atau teman-teman juga bisa ikut di sosial media LinkedIn. Bisa juga share juga teman-teman itu di forum-forum, misalnya ikut grupnya bule yang berhubungan dengan skill teman-teman. Kalau teman-teman misalnya skillnya Photoshop, ya gabung dengan grup luar yang berhubungan dengan Photoshop. Nah, seperti itu teman-teman cara mempromosikan jasa teman-teman itu. Jadi tidak hanya menunggu di advokasi saja teman-teman, ya bisa banyak share link teman-teman tuh di grup Facebook, bisa juga share di LinkedIn, bisa juga di Pinterest, Twitter, Instagram, maupun yang lainnya teman-teman. Nomor 3, biasanya jam online yang sering dilakukan Mas Hada dari jam berapa sampai jam berapa untuk mencari proyek di Upwork? Saya biasa kirim proposal malam dan dicek di pagi hari. Mohon pencerahannya Mas. Nah, sebenarnya tidak ada ini ya teman-teman. Untuk pertanyaan 3 ini tidak ada pasti, karena ya tergantung teman-teman tuh incar klien mana. Biasanya kalau teman-teman mau incar klien yang dari Amerika Serikat atau dari Amerika Serikat, dia itu kan selisihnya 12 jam teman-teman. Kalau kita malam, dia itu di pagi hari teman-teman. Ya kalau seperti itu ya teman-teman tuh ngincarnya di atas jam 10 malam, misalnya jam 11, jam 12. Atau teman-teman juga bisa kalau misalnya teman-teman udah subuh, ya berarti yang di wilayah misalnya Amerika Serikat itu kan udah sore, atau misalnya di Eropa juga sama. Jadi teman-teman tuh ya terserah teman-teman, bisa ngebit pagi, bisa ngebit siang, bisa ngebit malam. Ya teman-teman ngecek aja pola teman-teman. Kalau misalnya teman-teman polanya lebih banyak di hire misalnya setelah mengirimkan proposal pada jam 8 malam atau jam 10 malam, ya bid aja di sekitar jam segitu. Atau juga teman-teman juga bisa tuh coba sendiri. Misalnya kirimkan juga proposal jam 2 siang, atau kirimkan juga proposal dari jam 8 pagi, atau yang kirimkan di jam 8 malam. Jadi teman-teman bisa lihat tuh mana yang kira-kira dari proposal yang teman-teman kirimkan itu yang teman-teman itu di-hire. Nah, menurut saya ini saja yang bisa saya bantu untuk Mas Ridwan J. Semoga berguna. Kalau misalnya teman-teman masih pengen serius, itu saya menyediakan kursus Upwork-nya teman-teman. Itu nanti saya cantumkan di link deskripsi di bawah ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, nanti silakan cantumkan di kolom komentar. Dan sampai ketemu di tutorial berikutnya.